Tanpa Wajah, karya Kang Ramli Autor. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu, kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Hujan deras kembali mengguyur Jakarta sejak sore, membuat jalanan di kawasan Tanah Abang menjadi gelap dan sepi lebih cepat dari biasanya. Rumah tua bergaya Belanda di gang sempit itu sudah kosong hampir 3 tahun sejak pemilik terakhirnya, seorang janda tua bernama Bu Ratih, ditemukan meninggal di kursi goyang ruang tamu dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ketakutan yang membeku. Arga dan Naya pindah ke rumah itu karena harganya murah luar biasa. Naya yang sedang hamil 4 bulan hanya ingin tinggal di tempat sepi dan jauh dari kebisingan. Mereka berdua tidak percaya akan hal-hal gaib, atau setidaknya begitulah yang mereka katakan pada diri sendiri. Malam ketujuh mereka tinggal di rumah itu, hujan kembali turun sekitar pukul 23:40. Arga sedang membaca email di ruang kerja dekat tangga ketika bel pintu berbunyi. Ding dong, 1 kali, lalu sekali lagi. Ding dong. Naya yang sedang berbaring di kamar lantai 2 berteriak dari atas. Mas, coba lihat ke depan. Siapa ya ada tamu malam-malam begini? Arga menatap jam dinding, 23:47. Kurir kali, mungkin paketan kamu yang kelewat malam nganterinya, jawabnya sambil berjalan ke pintu depan. Arga menyalakan lampu teras. Cahaya kuning redup menyinari tangga masuk yang basah oleh air hujan. Dia melihat keluar dari balik jendela, namun tidak ada siapa-siapa. Karena penasaran, Arga membuka pintunya sedikit. Kedua mata lirik kanan kiri, namun tetap tidak ada orang. Yang terlihat hanya genangan air dan suara hujan yang menggelegar di atas seng gang sebelah. Arga menutup lagi pintunya dan mengunci 2 kali, lalu dia kembali ke ruang kerja. 10 menit kemudian, bel berbunyi lagi, kali ini 3 kali berturut-turut. Ding dong, ding dong, ding dong. Arga menengus kesal. Dia mengambil payung lipat dan membuka pintu lebar-lebar. Tapi kali ini dia melihat sesuatu. Di ujung jalan, tepat di bawah lampu temaram, ada sepasang sepatu kulit hitam mengkilap. Ada tetesan air yang masih menetes dari ujungnya. Sepatu itu berdiri tegak, rapi, seperti baru saja dipakai seseorang yang turun dari kendaraan. Arga menatap sepatu itu lalu dia mendongak. Di bawah sinar lampu teras yang kuning kecoklatan, dia melihat ada seorang pria yang sedang berdiri. Orang itu tinggi, memakai jas hitam panjang yang basah kuyup, topi fedora hitam agak miring. Tangan kanannya memegang payung besar yang sudah ditutup. Pria itu tidak mempunyai wajah, kulitnya mulus seperti lilin cair yang baru mengeras, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut, hanya permukaan daging pucat. Arga merasakan jantungnya seperti dihantam palu godam, lalu berhenti sesaat. Saking takutnya, dia menutup pintu dengan keras hingga bingkainya bergetar, mengunci semua pintu dan memasang rantai pengaman. Lalu dia berlari ke atas sambil berteriak memanggil Naya. Naya sudah berdiri di tangga lantai 2, memegang perutnya dengan kedua tangan. Ada apa, Mas? Ada orang di depan, dia nggak punya wajah. Naya menatap Arga seperti orang gila. Mas lihat sendiri tadi. Ya, dia masih berdiri di teras, sepatunya masih di situ. Mereka berdua turun bersama, berpegangan erat. Ketika sampai di pintu depan, sepatu hitam itu sudah menghilang. Tidak ada bekas air, tidak ada tetesan, seolah tidak pernah ada. Malam itu mereka tidak tidur. Pukul 2:13. Lampu ruang tamu tiba-tiba berkedip 3 kali lalu padam total.
Di kegelapan mereka mendengar suara langkah sepatu kulit yang berdiri di lantai kayu ruang tamu. Langkah itu berhenti tepat di depan sofa tempat mereka meringkuk berpelukan. Lalu suara itu datang, seperti desis angin yang dipaksa keluar dari celah sempit, tapi membentuk kata-kata. "Kamu sudah buka pintu untukku." Naya menjerit dan menutup mulutnya sendiri. Arga langsung merogoh ponsel dan menyalakan senter. Cahaya putih menerangi ruang tamu. Di depan sofa, tepat di karpet merah tua, ada jejak kaki basah. 2 telapak sepatu ukuran besar. Jejak itu mengarah ke arah dapur, lalu berbelok tajam kembali ke arah mereka berdua dan berhenti tepat di depan kaki Arga. Arga dan Naya tidak melihat ada orang di dalam rumahnya. Yang mereka lihat hanya jejak kaki yang masih mengepulkan uap dingin tipis. Pukul 3:41, listrik kembali menyala. Di meja makan yang tadinya kosong, sekarang ada secangkir teh pahit yang masih mengepul. Di samping cangkir itu tertulis dengan tulisan tangan menggunakan darah atau di atas taplak meja putih. "Terima kasih sudah mengizinkanku masuk. Aku akan menunggu giliran yang kedua." Seketika Naya langsung pingsan. Arga menggendong istrinya ke kamar, lalu mengunci pintu kamar dari dalam dan dia segera menghubungi polisi. Pagi harinya polisi baru tiba. Mereka menemukan cangkir teh itu masih hangat, tapi tulisan di taplak meja sudah hilang, bersih, seperti tidak pernah ada. Mereka hanya menemukan satu hal aneh di lemari baju lantai 2. Lemari yang tadinya hanya berisi pakaian mereka berdua, sekarang tergantung satu set jas hitam panjang yang masih basah. Di dalam saku jas itu ada foto seorang wanita parubaya duduk di kursi goyang yang sama dengan yang ada di ruang tamu sekarang. Wanita itu tersenyum dengan tatapan kosong, dan di belakangnya, hampir tidak terlihat karena buram, berdiri sosok pria tinggi berjas hitam dengan wajah yang sama sekali tidak ada. Arga dan Naya memutuskan untuk pindah hari itu juga, dan mereka tidak pernah kembali untuk mengambil barang yang tertinggal. Sampai sekarang, kalau hujan turun deras, tetangga di gang terdengar suara bel pintu rumah itu berbunyi. Sosok itu masih menunggu seseorang yang bersedia untuk membukakan pintu untuknya. Tamat.